Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Marvel Cinematic Universe Breaking News of the Week. Berita-berita terbaru apa aja nih yang datang dari Marvel Cinematic Universe. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir karena akan ada berita-berita yang paling seru ya guys. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas nih teman-teman, ada berita apa aja, here we go. Reminder untuk kalian semua ya, kemungkinan besok 14 Juni itu akan sudah bisa ditonton series The Boys season keempat episode 1 sampai episode 3 kalau nggak salah ya. Premiernya langsung 3 episode only on Prime Video. Jadi yang belum subscribe segera subscribe. Oke, berita terbaru ini datang dari proyek Marvel Studios MCU yaitu Thunderbolts yang sudah beberapa bulan ini melakukan proses syuting teman-teman. Dikabarkan dalam informasi terbaru bahwa proyek pembuatan film Thunderbolts ini sudah selesai proses syutingnya alias wrap. Thunderbolt has officially wrapped for filming dan akan tayang di teater bioskop 2 Mei tahun 2025 tahun depan. Mungkin untuk saat ini pembuatan film MCU Thunderbolts ini sudah selesai ya guys proses syutingnya, dan ini sedang masuk ke tahap pasca produksi, editing dan sebagainya. Nah mungkin nanti akan ada reshot, mungkin rewrite, ada proses penambahan syuting dan scene ulang. Bisa banget terjadi di film-film Marvel Studios mungkin beberapa bulan sebelum penayangannya ya teman-teman, seperti yang terjadi di film Deadpool and Wolverine, film Captain America Brave New World, dan film MCU lainnya. Waduh, udah gak sabar banget ya mau melihat aksi para Thunderbolts dan juga Sentry di film Thunderbolts nanti. Oke, berita berikutnya ini datang dari film Blade. Lagi-lagi ini berita buruk ya dari Blade ya teman-teman. Ini film selalu ditunda terus ya, dan selalu dapat berita buruk nih. Dikabarkan bahwa direktornya Ian DeMange itu tidak lagi menjadi direktor film Blade, alias sudah exit keluar guys, termasuk dengan writernya juga atau penulisnya. Nah ternyata Marvel Studios sejak bulan lalu itu sedang mencari direktor serta penulis baru nih. Aduh, lagi-lagi ya teman-teman, film Blade ini pasti selalu dapat kabar buruk ya. Ini film kok kayak susah banget dibuat ya, padahal kan ini film cuma menceritakan vampir dan pemburu vampir, kok kayak susah banget ya dibuat. Selalu dapat berita buruk banget ini ya. Entah aku masih kurang paham ini siapa yang salah. Apakah salah dari para aktornya, terkhusus peran utamanya Mahershala Ali sebagai Blade, atau memang yang salah di sini Marvel Entertainment? Ini berita yang valid ya teman-teman. Jadi ini bukan berita rumor atau sebagainya. Dan Marvel juga sedang mencari direktor baru juga nih. Dan kabarnya salah satu direktor dari film Black Widow itu ternyata terpilih menjadi direktor terbaru Blade sekaligus writernya. Berkaca dari film Black Widow yang memang filmnya itu spy banget dan street level banget, mungkin agak ada cocoknya ya dengan apa nanti yang akan ditampilkan di film Blade. Tapi kan film Blade ini kan murni fiksi, murni mengenai makhluk-makhluk vampir, Lilith, Blade, Dracula dan sebagainya. Aku gak tahu bagaimana bisa ini semua fit di tangan direktornya si Black Widow itu. Oke, berita berikutnya yang baru aja rilis ya. Ini mengenai series Daredevil Born Again, dimana ternyata sudah dikonfirmasi nih bahwa karakter Jessica Jones yang diperankan oleh Kristen Ritter beneran akan muncul di series Daredevil Born Again, tapi yang part keduanya di akhir tahun depan ya teman-teman. Karena kan untuk di awal tahun 2025 itu adalah part pertama dari series Daredevil Born Again, dan part keduanya nanti di akhir tahun. Ya, akhirnya ya Kristen Ritter akan memerankan kembali Jessica Jones. Dan juga nanti di series Daredevil Born Again ini kan ada nih villain baru yang akan diperkenalkan, musuhnya Matt Murdock yaitu Muse, yang memang beberapa scene dari bocoran proses syuting series Daredevil Born Again ini udah terlihat ya. Muse ini nanti di dalam series akan digambarkan sebagai penjahat yang gila, dan dia juga akan menimbulkan ancaman baik bagi Daredevil maupun bagi si Kingpin. Nah jadi Muse ini nanti mungkin dia akan menjadi penjahat yang berada di tengah-tengah ya, baik itu menjadi penjahatnya Matt Murdock maupun si Kingpin, yang membuat mereka sama-sama kewalahan atau mengadu domba mereka. Kemungkinan seperti itu ya. Muse ini merupakan penjahat jalanan street gitu ya guys. Oke, next news ini datang dari film Project Young Avengers yang akan berfokus kepada Kamala Khan dan juga Kate Bishop.
diperkirakan akan rilis sebelum film Thor kelima dan sebelum film solo Scarlet Witch. Tentu ini after Avengers Secret Wars, which is itu mungkin 2030. Wah, masih lama banget ya guys. Belum lagi kadang kan schedule-nya si Marvel ini suka mundur dan suka di reschedule lebih lama nih. Jadi siap-siap aja nanti Young Avengers-nya tidak berbentuk young lagi. Oke, berita berikutnya terbaru ini datang dari Captain America Brave New World yang sudah pernah aku bahas di beberapa video aku yang lalu ya. Dimana terlihat nih proses syuting dari Captain America Brave New World yang melakukan proses reshoot ulang. Itu melihat Sam Wilson mengenakan pakaian lamanya di series The Falcon and the Winter Soldier, lengkap dengan warna kostum putih blue navy-nya itu yang sesuai komik accurate. Karena ketika Sam Wilson telah memakai mantel sebagai the new Captain America, pemimpin terbaru Avengers, maka kostumnya itu berubah menjadi putih dan blue navy ya teman-teman. Tetapi ini kemungkinan hanya di awal film aja, karena di akhir nanti dia akan mendapatkan kostum atau suit superhero-nya Captain Amerikanya yang sama seperti Steve Rogers, full berwarna biru dongker, serta kemunculan Rosa Salazar yang berperan sebagai Diamondback, Giancarlo Esposito dengan peran karakternya masih disembunyikan sebagai penjahat baru di Captain America keempat bernama Agent of Chaos. Ini menambah keseruan film ini ya. Jadi total ada 3 villain yang harus dikalahkan Sam Wilson di film solo terbarunya, yaitu karakter Giancarlo Esposito yang masih misterius ini, Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross atau Red Hulk, serta The Leader. Wah, banyak banget nih ya yang harus dikalahkan oleh Sam Wilson. Tapi tenang aja, dia akan mendapatkan banyak bantuan dari hero-hero terbaru yang akan menolong si Sam Wilson ini teman-teman. Dan juga katanya Sorcerer Supreme Benedict Wong akan muncul nih di film Captain America Brave New World. Sang Sorcerer Supreme, sang Wizard Wong akan muncul. Tapi apakah cocok nih dengan ceritanya Captain America Brave New World? Nah, ini menurut rumor dan informasi terbaru ya guys. Berita terbaru juga datang dari Project Marvel Fantastic Four, di mana menurut sinopsis awal cerita The Fantastic Four by MCU ini yang akan rilis tahun depan, ini akan menjadi kunci dalam perang multiverse saga MCU dan Secret Wars yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan setelah event Avengers kelima atau Kang Dynasty. Film ini, Fantastic Four, juga akan menjadi proyek utama yang penting bagi MCU dan akan lebih menunjukkan betapa bahayanya multiversal war jika terjadi beneran, dan apa efeknya, dampaknya, serta konsekuensinya jika berurusan dengan multiverse dan terjadi perang multiverse. Wow, gila sih, keren banget ya. Well, berita berikutnya ini datang dari film Deadpool and Wolverine yang memiliki durasi film itu sepanjang 2 jam 7 menit dan merupakan film berdurasi paling lama dalam franchise Deadpool, teman-teman. Deadpool pertama, Deadpool kedua itu masih di bawah durasi dari Deadpool ketiga, Deadpool and Wolverine ini ya. Total 2 jam 7 menit termasuk kredit juga. Dan katanya sudah dikonfirmasi nih bahwa Taylor Swift tidak akan muncul di film Deadpool and Wolverine. Nah, apakah benar atau tidak? Kita tunggu aja nanti kalau filmnya sudah rilis 1 bulan lagi ya guys. Dan juga terkait penampakan scene Lady Deadpool yang terlihat bagian boots atau bagian bawahnya aja, ini masih banyak banget perdebatan apakah Blake Lively atau Taylor Swift. Tapi karena Taylor Swift sudah dikonfirmasi tidak akan muncul, maka kemungkinan Lady Deadpool atau Lady Pool ini akan diperankan oleh istri Ryan Reynolds, Blake Lively, atau pacarnya di film itu yaitu Vanessa. Nah, jadi antara 2 ini pilihan yang paling reasonable ya guys. Belum lagi kemunculan Juggernaut versi Fox Universe yang ada di film Deadpool and Wolverine pasti akan menambah nostalgia masa kecil untuk cameo para superhero di Deadpool and Wolverine. Kemudian berita terbaru berikutnya berasal dari Project Spider-Man keempat, yang menurut informasi Spider-Man keempat nanti akan melawan penjahat yang sebelumnya belum pernah terlihat dalam aksi film live action Spider-Man, seperti Scorpion, Rhino, Morbius yang langsung berhadapan dengan Peter Parker ya teman-teman. Jadi bukan seperti musuhnya terdahulu Vulture dan Mysterio yang sudah pernah berhadapan dengan Peter Parker. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, berita untuk series What If season ketiga, yang dimana diperkirakan akan keluar atau out segera nih, rilis di akhir tahun 2024.
project lanjutan What If ini juga akan berlanjut sampai ke season keempat, yang juga sekarang sedang dalam tahap penggarapan dan pengembangan dari segi cerita. Last but not least, ini dari proyek Thor kelima, di mana Valkyrie ini akan juga muncul kembali bersama dengan Chris Hemsworth di Thor kelima, dan akan ada hubungannya dengan Valhalla dan bagaimana perang Thor kelima ini melibatkan God of Greece yaitu Zeus serta anaknya Hercules. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sedikit informasi dan berita terbaru Breaking News Marvel Studios of the Week. Semoga bisa menambah informasi ya, berita-berita terbaru yang aku paparkan kepada kalian semua. Semoga bisa menghibur juga. Dan ingat, ini hanya sebatas berita saja, bisa benar, bisa tidak, dan kadangkala berita ini bisa berubah ya teman-teman, seiring dengan pengembangan dan develop dari suatu project di MCU. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye. See you next time.